alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Rendra dipimpin doanya. Aduh, senang. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Doa selesai. Kita belajar Pancasila, kita bernafas sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Sebelum kita lanjut ke materi, Bu absen dulu ya. Semua hadir? Ada yang Pertama, apa yang biasa kalian lakukan di tempat suci? Oke. Yang kedua, apakah kalian berpamitan sebelum berangkat sekolah? Kalian tidak berpamitan. Jadi sudah sewajarnya sebagai anak ketika meninggalkan rumah harus berpamitan. Yang ketiga, pernahkah kalian tidak sengaja membuang sampah sembarangan? Itu hal baik atau hal buruk? Nah, pelajaran hari ini yaitu Trihita. Sebelum kita lanjut lagi, di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui. Di sini peserta didik diharapkan mampu menguraikan pengertian Trihita Karana. Yang kedua, peserta didik nanti setelah pembelajaran dapat menyebutkan dan menjelaskan bagian-bagian Trihita Karana. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yaitu pengertian Trihita Karana dan bagian-bagian dan penjelasan dari Trihita Karana. Sudah jelas? Oke. Nah, perhatikan gambar. Ada 3 gambar di atas. Sudah perhatikan? Nah, ada gambar Parahyangan, ada gambar Kawongan, dan ada gambar Kauman. Sudah lihat? Silakan kelompok 1 mengenai Parahyangan. Nah, di sini ada gambar. Ya. Jadi pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 sama semua pertanyaannya ya. Perbedaan yang pertanyaan ketiga berbeda. Masing-masing yang berhubungan fokus pada Parahyangan yang pertama. Kemudian kelompok kedua. Nah, ini permasalahannya sama ya. Nah, pernahkah kalian merasa tidak disayangi dan merasa iri terhadap saudara sendiri? Jelaskan saudara kalian yang gambar di sana. Sudah lihat gambarnya? Nah, jadi diskusikan dulu dengan teman kelompoknya baru dijawab. Ya. Kemudian kelompok ketiga, nah lihat di sana. Lihat orang yang sedang membuang sampah sembarangan di tempat umum di jalan raya ini. Sudah? Sudah jelas ya? Oke, silakan kerja. Baik anak-anak. Jadi hari ini kita akan lanjut materi mengenai Trihita
Karana dan kalian diminta membuat proyeknya. Membuat proyek tentang parahyangan, pawongan dan palemahan. Semua sudah buat tugasnya? Kalau sudah, hari ini kita mulai presentasinya ya. Sudah siap kelompok 1? Sudah dibuat tugasnya? Mana tugasnya? Ya, tugasnya bagus ini. Mengenai parahyangan, gambar pura ini ya. Bagus. Sudah kerjasama ini buatnya? Oke, nanti siap presentasi ya. Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 2 membuat proyek berdasarkan gaya belajar kinestetik. Nah, ini dibuatkan begini. Mengenai situasi yang menunjukkan interaksi harmonis antar manusia. Oke, nanti dipresentasikan ya hasil karyanya ya. Oke. Untuk kelompok 3 bagaimana? Sudah siap? Ya, membuat video ini auditorial. Nanti ditampilkan melalui proyektor ya. Ya, silahkan boleh dikirim ke laptopnya Ibu, nanti Ibu bantu tampilkan di depannya mengenai pembersihan area selokan ya. Jadi hubungan manusia dengan alam lingkungan ya, cinta terhadap lingkungan. Oke. Kita ice breaking dulu sebelum presentasi mulai ya. Biar semangat. Nah, ini bukunya ice breaking mengenai Trihita Karana. Perhatikan di depan. Ya, ice breakingnya yaitu Tri tepuk 3 kali. Kita tertawa bahagia ya. Bagaimana tertawa bahagia? Kemudian Karana pegang badannya. Kenapa pegang badan? Karena arti Karana artinya menyerang. Biasanya yang melakukan sesuatu itu yang menyebabkan penderitaan atau kebahagiaan adalah badan kita. Oke, siap? Oke, silakan berdiri. Keluarnya dengarkan apa yang Ibu bilang ya. Apa yang Ibu sebut kalian lakukan. Oke. 3 kita. Kalau gitu ketawanya biasa saja. Oke. Kalau Karana pegang ulang ya. Kita. Ya, kurang fokus ya. Kita. Karana. Oh, banyak yang kurang fokus di sini belajarnya ya. Banyak yang kurang fokus. Perhatikan baik-baik di depan petunjuknya. Tri tepuk 3 kali. Kita tertawa. Dan Karana pegang badan. Oke? Ayo. Tri. Karana. Ya, ini nanti Ibu kasih
Yang mana? Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini sudah kok. Kita sudah bagus. Berarti hari ini siap siap untuk presentasi, oke? Oke. Silakan kelompok satu maju. Bawa karyanya. Iya, satu kelompok. Satu desa. Silakan kelompok satu. Ya, terima kasih telah memberi kesempatan kepada kami. Kami akan mempresentasikan gambar ini. Ini adalah gambar pura atau parahyangan. Pura merupakan salah satu bentuk tempat suci yang didirikan berdasarkan konsep teologis filosofis tertentu untuk menjadi tempat sekaligus pusat orientasi pemujaan. Adapun beberapa fungsi diantaranya yaitu tempat pemujaan terhadap Ida Sang Hyang Widiwasa dan manifestasinya, tempat memuja arwah suci leluhur, tempat dialog dan komunikasi sosial masyarakat, tempat kesaksian atas suatu aktivitas. Pura memiliki 3 wilayah suci atau Trimandala. Coba perhatikan temannya. 3 yang dimaksud yaitu Nista Mandala bagian luar dan terendah, Madhya Mandala bagian tengah yang juga dikenal sebagai Jabat Tengah, dan Utama Mandala bagian utama dan paling suci yang juga dikenal sebagai Perhatikan Jawa. temannya. Mungkin itu saja penjelasan yang saya tahu tentang pura. Sekian dan terima kasih. Ya. Jadi kelompok satu sudah mempresentasikan tentang parahyangan. Jadi ketika kita ingin melakukan hubungan terhadap Tuhan, pastinya berhubungan dengan tempat suci sebagai tempat kita bersembahyang. Ya, bagus sekali, kasih tepuk tangan. Apa nih, Bro? Selanjutnya kelompok dua, silakan lanjut ke depan. Di kelompok 2 atau kinestetik, kami akan mempresentasikan hasil tugas proyek kami. 1. Apa yang Anda ketahui tentang Hita Karana? Trihita Karana adalah konsep hidup yang menekan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan, manusia, dan alam sekitar. Tri artinya 3, Hita artinya kebahagiaan, Karana artinya penyebab. Jadi Trihita Karana artinya 3 penyebab kebahagiaan. 2. Bagaimana situasi yang menunjukkan interaksi harmonis antara manusia seperti gotong royong, kerjasama dalam kelompok, atau kegiatan sosial di masyarakat, atau Jumat bersih di lingkungan sekolah. Gotong royong, saling kerjasama dan saling membantu sesama manusia, membantu tetangga yang sedang melakukan upacara yatnya. Itulah tadi presentasi dari kelompok 2. Bagus mengenai hubungan manusia dengan manusia. Kasih tepuk tangan. Baik, untuk kelompok 3 silakan maju ke depan.
perhatikan. Oke, itulah tampilan video. Jadi silahkan kelompok 3 jelaskan. Menjaga kebersihan lingkungan selokan adalah salah satu cara agar tidak terjadi bencana alam, salah satunya adalah banjir. Karena jika selokan tersumbat akan menyebabkan banjir dan itu cukup berbahaya bagi lingkungan manusia. Dan diharapkan untuk tidak membuang sampah sembarangan dan membuang sampah pada tempatnya agar tidak terjadi bencana-bencana alam seperti banjir dan lain-lain. Ya, kasih tepuk tangan. Ya, silakan kelompok 3 duduk. Nah, bagus sekali video yang sudah ditampilkan oleh kelompok 3 mengenai pembersihan selokan ya. Membersihkan selokan. Jadi membuang sampah sembarangan itu sangat merugikan, bukan saja merugikan alam tetapi merugikan orang yang membuang sampah tersebut. Ya, akan merugikan si pelaku. Kenapa? Kalau terjadi bencana banjir, maka yang tenggelam nanti orang yang membuang sampah itu, dan semua orang, bukan saja 1-2 orang tetapi semua orang akan terkena dampak dari membuang sampah sembarangan. Jadi ibu harapkan yang pernah tidak sengaja ataupun sengaja membuang sampah sembarangan bukan pada tempatnya, tolong jangan lakukan hal itu lagi ya, karena dampaknya cukup besar bagi diri kita. Jadi sayangilah alam semesta. Dengan kita menyayangi alam semesta, alam juga akan menyayangi kita. Oke? Oke? Oke. Ya, baik ya, kita simpulkan sama-sama ya. Kita simpulkan sama-sama. Silakan diperhatikan bahwa Trihita Karana adalah ya 3 penyebab kebakaran. Nah, ini ada gambarnya, hubungan kita dengan Tuhan di tempat suci, kemudian hubungan kita antar sesama, ya, sesama teman, sesama keluarga. Jadi harus rukun ya, harus menjalin hubungan yang baik. Kemudian terhadap alam juga kita menjalin hubungan yang harmonis. Dengan kita menerapkan ketiganya ini, maka kebahagiaan akan kita capai. Nah, bagian-bagian Trihita Karana tadi sudah disampaikan ya. Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas kita lanjut asesmen dulu ya. Kita Ibu kasih soal asesmen, mengenai asesmen di sini soal pilihan ganda, langsung saja dijawab. Yang bisa menjawab boleh ya. Nanti Ibu kasih nilai. Soal pertama, 3 hubungan harmonis yang menyebabkan kebahagiaan dalam ajaran agama Hindu disebut. Saya. Oke, Ria. Trihita Karana.
Trihita Karana. Nah, ya betul sekali. Kasih tepuk tangan. Oke, kita apresiasi. Soal nomor 2. Elemen utama dari Trihita Karana meliputi. Saya Ya, silakan. perayangan, pawongan, dan pelemahan. Ya, bagus sekali Renata. Soal 3. Hubungan manusia dengan Tuhan dalam Trihita Karana dikenal dengan istilah ya, ya, parahyangan. Bagus sekali. Soal keempat, hubungan manusia dengan alam termasuk dalam ya kasih. Salah. Saya Bu. Ya. Pelemahan. Ya. Ya. Baik-baik didengarkan soalnya. Hubungan manusia dengan alam termasuk dalam elemen Trihita Karana yang mana? Ya. Yaitu Pelemahan. hubungan manusia dengan alam. Pelemahan. Nah, kurang fokus ini. Yang kelima, konflik antara komunitas di sebuah desa mengenai penggunaan tanah dapat dihubungkan dengan elemen Trihita Karana. Saya. Ya, silakan. Pawongan. Saya Ya, pelemahan. Pak. Mengecoh soalnya ya. Oke, harus fokus lagi. Nah, bagaimana belajar hari ini? Senang? Ada yang ditanyakan? Berarti sudah paham dan mengerti tentang Trihita Karana? Oke, kalau sudah, berarti Ibu anggap belajar hari ini berhasil dan kita akan akhiri pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, karena pembelajaran hari ini Ibu anggap sudah selesai, alangkah baiknya